ada satu Kasih nih ya semua kitab suci. yang ada di dalam perjanjian baru, Pater. Ini juga mereka katakan ini diskriminasi. Ada kata-kata begini, karena Hawa yang duluan tergoda dan bukan Adam. Nah, ini seringkali ketika Rasul Paulus membandingkan di situ mengenai mengapa laki-laki itu imam. Nah, lalu ada kata-kata itu, Pater. Saya kurang tahu apakah benar ada di 1 Timotius 2 ayat 13 ya. Eh, Oh, jadi lagi kita baca 2 Timotius satu ya, tiga lagi belas. pula bukan Adam yang duluan tergoda dikatakan begitu, Romo. Nah, seringkali dikatakan apakah karena perempuan pertama jatuh dalam dosa sehingga dia tidak boleh jadi imam. Nah, ini saya jadi berpolemik dulu ya, guys. Saya mau jadi ini dulu, orang luar Katolik. Oh, karena satu orang dosa masuk ke dunia. Maksudnya seperti itu. Sebentar, Ingat, Romo ya. oke. Hawa duluan duluan jatuh. Ini ada di ayat sebentar. Mana ya? 2 ayat 13. Nah, silakan Paman, silakan Paman. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Oh, mereka bilang di sini apa? Apakah ini alasan perempuan tidak boleh jadi imam? Nah, lalu mereka bilang, wah ini diskriminasi nih. Gitu Romo. Saya pikir jatuhnya perempuan siapa yang tidak taat itu dijelaskan oleh Roma, Deu. Siapa yang tidak taat kalau begitu? Bukan diskriminasi, mau katakan siapa yang tidak taat kepada larangan Allah. Roma 5, Deu, coba dari 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lanjut. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Hmm. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Lanjut. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, saya ulangi. Tidak setia. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di sini tempat Hawa sudah tidak lagi ya, Dege ya, dalam pengertian untuk dosa ya. Lebih Ini kepada ayat ketaatan satu orang. sering dipakai oleh Kristen untuk menyerang bahwa semua orang telah berdosa dan Bunda Maria juga berdosa. Oke, Ini sering itu nanti tema lain, itu tema lain. Tenang saya, baby. Nanti saya ke sana kalau mau sebentar. Oke, oke. Dege ya, ini penting sekali kalau mereka lihat dalam konteks seperti ini. Lebih menekan kepada ketidaksetiaan. Dan apa yang ditawarkan oleh oleh setan kepada Hawa, lagi ya, pengetahuan, dan apa yang ditulis oleh Paulus yang menghendaki semua orang percaya, semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan. Karena pengetahuan ini membuat kamu jatuh di dalam dosa, dan karena pengetahuan yang kamu akan tahu ini, kamu akan dibawa kepada keselamatan. Tetapi ingat, ada situasi yang sangat berbeda. Hawa dia percaya kepada setan, ya? Artinya menuruti apa yang dikatakan oleh setan.
Pertama-tama dia taat kepada Tuhan. Dia bahkan Ah, mengutip kata-kata Tuhan, pesan Tuhan kepadanya. mm-mm. Nah, Setelah itu dia percaya dan ikut apa kata setan? ikut. Oke. Mm-mm. Setan itu apa? Malaikat yang jatuh, yang tidak setia, Betul. yang melawan Allah. Ya, Dia ikut orang yang melawan Allah, ya, betul. dan karena dia ikut setan, percaya kepada malaikat yang jatuh itu, maka dosa masuk Dunia. ke dunia. Sekarang bandingkan dengan Maria. Maria omong dengan malaikat, Ya, omong dengan malaikat Gabriel dalam Lukas 1. ngomong. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria Sama percaya setan. kepada perkataan malaikat dan keselamatan masuk ke dunia. Betul. Dua hal yang berbeda. Hawa pertama percaya kepada malaikat juga yang jatuh namanya setan dan dosa masuk. Dan butuh perempuan lain yang percaya kepada perkataan Allah melalui malaikat dan keselamatan masuk ke dunia. Kalau Kejadian 3 ayat 17 bagaimana tuh, Pak? Baca dulu itu. Deu. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Nah, Memakan kalau mendengarkan dari- perkataan perempuan itu bisa sesat, Peter. Jadi jangan. Romo, tapi sebenarnya Romo, karena saya juga belajarin yang tentang feminisme ya Romo. Mereka selalu memakai ayat tuh di Kejadian 1 ayat 27 Romo. Dia menyatakan mereka ini ya yang lagi Liga Batu ini, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi berbarengan Romo. Jadi setara. Nah, jadi kan maka Oke, Allah siapa Liga menciptakan. Batu? Suruh Liga Batu juga lahir anak kalau begitu. Karena setara. Jadi di Kejadian 1:27 kan itu lah, ya nih ya, saya bacakan ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut 12. gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi berbarengan Romo itu. Oh, berbareng-bareng. Tidak ada omong tentang perayaan liturgis di situ. Nggak Yang ada kita hubungan. persoalkan itu di ini ministerial liturgis, bukan di hal yang lain. Kalau itu mau setara dalam semua, toh kalau begitu toh Dew. Jangan hanya berjuang mati-matian di liturgis. Kalau memang perempuan melahirkan, ya laki-laki juga harus melahirkan kan kalau begitu. Bilang jadi- setara. Jangan protesnya waktu kita omong tentang laki-laki tidak bisa melahirkan. Ya sudah dia melayani secara liturgis. Ya, Kamu jadi nggak boleh. pelayanan ministerial liturgis, tetapi yang di lain kita tetap berbeda. Bagaimana? Ya, intinya nggak boleh dengar perkataan perempuan. Terakhir kali manusia mendengarkan perkataan perempuan jatuh dalam dosa. Kalau cewek kalau ditanya mau makan apa, terserah. Karena terakhir dia milih makanan masuk dalam dosa. Mana Ive? Protes Ya. kata Sofia itu. Sofia protes dulu Sofia. Sofia, engkau bagaimana memahami pelayanan Tadi liturgi? kan Jangan Maksudnya protes Sofia. saya, Sofia. Protes Kejadian 3 ayat 17. Manusia ini ada yang laki-laki itu mendengar nanti dihukum. salah mengartikan. Tidak apa, Iya. toh kita diskusi. Laki-laki itu dihukum oleh Allah karena mendengarkan perkataan perempuan. Karena Iya. engkau mendengarkan perkataannya. Padahal sudah Tuhan engkau ciptakan dia dari saya punya rusuk. Santai saja, kita diskusi Sofi. Engkau tidak usah cemas. Aman saja. Yang menarik Mo, para feminis ini, imam perempuan ini, mereka mengatakan feminisme, tapi tidak mau hiperdulia kepada Bunda Maria. Aneh kan? Aneh. Menolak Maria. Menolak Ya. Maria, gitu. Aneh sekali. Sekali. Padahal Itu Pak Bobby tadi itu yang bertanya mengenai Bunda Maria mungkin ya. Pak Saya Baby. sering diskusi Pak Bobi sama Katolik, Pak Bobi beberapa. Katolik. Iya, saya Katolik. Diskusi Ya. sama Pak Adi Markus juga, dan ada teman-temannya Pak Adi Markus juga. Saya coba membantah itu, tapi seringkali itu digiring, dipakaikan ayat yang sama yang seperti tadi dibacakan bahwa semua orang telah berdosa, maka
mereka juga mengambil satu kesimpulan bahwa Bunda Maria eh, manusia, maka dia juga berdosa. Namun saya coba mengaitkan juga Allah memiliki dua natur yang sama. Tuhan Yesus memiliki dua natur yang sama. Maka kalau Bunda Maria berdosa secara biologis, masa kecilnya Yesus juga Bunda Maria melakukan hal biologis itu kepada Yesus. Maka apakah dia tidak berdosa? Nah, tapi seringkali mereka tetap meyakini bahwa Maria itu orang berdosa karena lahir juga dari orang berdosa, maka Bunda Maria orang berdosa. Nah, Oke. saya mau minta pendapatnya dari Romo, kira-kira ayat-ayat mana, karena saya juga tidak setiap hari untuk baca Alkitab, tapi saya ingin menemukan secara argumen yang tepat sehingga saya bisa paham apa maksudnya itu. Terima kasih. Dekia, engkau jelaskan. Engkau pernah jelaskan tentang ada orang yang tidak berdosa dalam kitab suci. Kau jelaskan dulu. Itu mudah sekali mematahkan kalau menggunakan ayat itu sebagai semua orang telah berdosa. Dan harus Karena mati. iya, dan harus mati. Henokh dan Elia tidak mati dalam kitab suci loh. Nah, berarti kan ada yang terkecuali. Iya, ini sederhana sekali untuk menjawab. Henokh dan Elia, itu Henokh langsung diangkat, Elia juga sama. Nah, kalau memakai kata semua, premisnya kata semua orang telah berdosa, maka ini kontradiksi. Itu saja dulu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, kita berbicara mengenai sesuatu yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bunda Maria ini kan dikatakan dinaungi oleh Roh Kudus. Ya. Dan di dalam Perjanjian Lama, perkemahan orang Israel itu selalu dinaungi Roh Kudus. Setiap orang yang pergi ke kemah itu dengan cara yang tidak layak, mereka akan mati. Atau mereka datang ke tabut perjanjian, mereka tidak membersihkan dirinya dengan, ya bisa dikatakan kudus, maka mereka mati. Contoh, ada kisah Uza memegang tabut perjanjian, langsung mati. Nah, hal seperti ini berarti kalau di dalam Perjanjian Baru dikatakan Roh Kudus menaungi Bunda Maria, lalu orang mengatakan, oh dia orang berdosa. Bagaimana yang kudus bisa bersatu dengan yang berdosa? Bukankah yang kudus itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang tidak berdosa, sesuatu yang tidak duniawi? Nah, bagian ketiga dan terakhir, Bunda Maria ini bukan sekonyong-konyong dipilih. Ya. Dirancang oleh Allah mulai ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Di situ Bunda Maria sudah dirancang oleh Allah. Artinya, kalau mengatakan Bunda Maria itu tidak mampu ya dibebaskan dari dosa oleh Allah, berarti mereka meragukan Allah yang punya rancangan itu. Ya, mereka meragukan Allah ini rancangannya cacat. Padahal sejak manusia jatuh dalam dosa sudah dinubuatkan. Begitu juga dalam Yesaya 7 ayat 14. Ini jaraknya kan jauh sekali nih. Dari Kejadian sampai Yesaya, Yesaya sampai kepada Injil itu kan jauh sekali jaraknya. Ya. Nah, itu artinya Allah mempersiapkan, dan kita harus tahu kalau manusia yang merancang, mungkin kita akan mengatakan bisa cacat. Tetapi kalau Allah yang merancang, bahkan dalam Yesaya dikatakan rancangan Allah itu tidak sama dengan rancangan manusia. Lebih tinggi rancangan Allah daripada rancangan manusia. Pemikiran pengikut-pengikut Adi Markus itu rancangan manusia. Ya. Nah, kalau kita nanti kemudian melihat penggenapannya di dalam Lukas, kita tahu ketika Roh Kudus mengilhami Elizabeth menyebut Bunda Maria blessed. Begitu juga malaikat Gabriel menyebut Bunda Maria kekaritomene. Ini bahasa masa lampau yang sudah terjadi. Artinya, dia telah dibebaskan dari dosa sejak dari kandungan ibunya. Karena kita tahu tadi Kejadian 3:15, Allah sudah merancang hal itu mengenai seorang yang taat dan mengalahkan iblis, tidak seperti Hawa yang pertama.
Oke. Di dalam Lukas 1:43, 44 atau mulai dari 41, Bunda Maria disebut terberkati di antara semua perempuan. Dan kemudian di ayat 48, Bunda Maria mengatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Siapakah keturunan yang menyebut berbahagia? Blessed sampai hari ini hanya Anda temukan di dalam gereja Katolik. Di gereja lain sudah tidak menyebut Bunda Maria blessed. Jangankan blessed, membenci ia. Nah, itu dari saya. Saya masih belum menggunakan argumentasi kitab suci. Itu saya serahkan ke Romo. Saya hanya menggunakan logika berpikir. Silakan Romo. Mungkin Ya, ada tambahan kaitannya sedikit lebih Om lengkap. ya. Tambahan Iya, sedikit silakan. Om ya. Jadi ada tadi yang disebut Henok dan Eli, kemudian ada juga Nuh dan Yeremia. Mereka semua dikatakan orang yang tidak bercacat, orang benar dan tidak bercacat di mata Tuhan. Nah, ini bisa diartikan tidak berdosa atau bagaimana nih oleh Protestan? Atau mau diartikan berdosa juga itu? Nggak tahu lagi kalau diartikan berdosa juga. Bahkan Yeremia sama persis dengan Bunda Maria yang katanya dari semenjak kandungan dia sudah dikenal oleh Allah dan dikuduskan oleh Allah dari sejak kandungan. Artinya ada orang-orang yang seperti Bunda Maria di dalam Alkitab. Dan yang paling konyol adalah kalau dia adalah seorang Calvinis yang mengakui adanya double predestinasi, ada orang yang diciptakan untuk masuk surga dan selamat, kenapa Bunda Maria tidak termasuk dalam golongan itu? Itu pilih-pilih kasih sekali gitu loh. Alanya. Nah, jadi itu. Izin, mereka memakai ayat yang selain itu, salah satunya lagi yang soal Bunda Maria memberikan korban dua ekor burung merpati kalau nggak salah itu soal itu bagaimana Pak Dea? Boleh kita bahas Om. Tapi memang mereka bebal. Jadi Om Baby mungkin baru kenal mereka ya atau bagaimana ya. Itu udah bolak-balik kita bahas sudah puluhan kali. Memang dasar mereka bebal. Itulah polemik Protestan itu memang selain bodoh bebal juga gitu kan. Jadi Ini ya udah dimaklumin lah. begini Memberikan Pak Baby. korban penghapusan dosa. Jadi Itu kalau pentahiran itu Pak. Jadi memberikan burung terkukur itu pentahiran sesuai hukum Musa. Pentahiran bagi orang yang baru lahir Pak, karena dia ada darah. Ya, Oke. itu bukan penebusan dosa Pak. Baby, engkau jangan itu kitab suci. Ada dalam satu debat dengan pendeta di sini dia bilang itu menguntungkan Katolik. Saya bilang menguntungkan Katolik kenapa? Karena itu sudah ditulis dalam kitab suci, bukan soal menguntungkan Katolik. Karena di dalam persembahan di sana itu persembahan untuk mereka. Jadi antara Maria dan Yesus, bukan untuk Maria, karena di sana persembahan untuk mereka. Yang di Lukas itu bukan untuk Maria, baby. Hanya karena diterjemahkan ke Indonesia menghilangkan untuk mereka. Oh, astaga, berarti Engkau tidak tahu itu? Lihat, Lukas. Ke Romo ya, karena tadi saya Lanjut sudah dulu, Dek, engkau sampaikan lanjut dulu. logika. Sebentar saya tutup dengan itu. Oke, lanjut dulu. Ditanyakan sambil Romo siapkan, tadi saya sudah memberikan logikanya 3 poin Romo. Lalu kemudian ditunjukkan dalam Injil ada prosesi pentahiran. Kalau nanti Pak Baby baca di imamat, itu ada macam-macam Pak. Penebusan dosa beda lagi. Gitu. Pentahiran tersendiri. Ya, pentahiran itu khusus orang yang melahirkan. Nah, kalau kita baca di Lukas itu kan di situ jelas tertulis pentahiran. Coba Paman Deu dibaca. Coba saya baca deh. Ya. Imamat 12 ya ayat 7 sampai 8 tentang pentahiran darah. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan pengadaan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Betul. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba,
maka haruslah mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Silakan. Oke, jadi di situ kalau diarahkan ke Lukas tadi, yang ada di situ bukan hanya Bunda Maria yang dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan, seperti kata Romo, tapi Yesus juga. Ya. Lalu kata pentahiran ini penting, jangan disangkut pautkan. Pentahiran ini adalah korban penghapusan dosa. Karena ini bicara lelehan darah karena melahirkan. Itu. Nah, silakan Romo. Oke, Adeu, baby, kalau Adeu tolong sandingkan ke Lukas 2:22, di dalam terjemahan Indonesia Lai, dan Yakobus sandingkan ke interlineal Lukas 2:22. Ada perbedaan atau tidak? Siap juga di dalam bahasa Inggris, oke. Deu. Iya. Kita Dan mau buktikan bahwa itu purifikasi itu untuk mereka atau untuk Maria. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis. Sudah cukup sampai di situ. Dua-duanya cukup. Ini dor Baby. banget ini. Ya, baby. Ini kita belum ke interlineal, oke? Kita belum. Yakobus, kita belum ke interlineal. Engkau bisa pasang engkau bisa buka kamera? Nggak bisa, masih limit saya, kena limit. Oke. Bukan limit, oke. Nah, di sini nanti dor banget di terjemahan asli. Di Indonesia, baby, mereka itu ditaruh setelah purifikasi. Berarti seolah-olah dia engkau baca ulang. Saya analisanya di sini. Ini mau dibuka interlinear lo mau? Saya bukain interlinear. Engkau bukan interlineal. Saya perbesarkan engkau. Lukas 2 ya. Lukas 2:22 interlinear. Baby pukulan mati. Tetapi sebentar nanti dijelaskan oleh Yakobus. Kata mereka itu ditaruh koma dan mereka ditaruh di belakang. Sebenarnya yang sebenarnya begini, dia engkau baca ulang. Baca Indonesianya. Iya, sebentar Romo. Saya panggil dulu Lukas. Tadi Lukas berapa? Lukas 2 ya, sebentar. 2:22. Iya, saya pasang dulu biar gampang. Lukas 2:22. Yang kitab suci Indonesia engkau baca itu dan kita ke aslinya. Yakobus, engkau sudah bilang siap-siap pukulan terberat untuk Protestan, oke? Bahwa mereka bilang bahwa purifikasinya Maria, ini kita pukul mati mereka di situ. Di ayat 23 lebih mati lagi tuh. Ya, nanti kita ke sana, oke. Sekarang kita 22 dulu, oke. Deo sudah? Engkau baca dalam bahasa Indonesia juga. Deo. Ya kalau bahasa Inggris lebih masuk nih mau kalau bahasa Inggris mau. Ya, nanti kita lihat purifikasi untuk mereka, bukan untuk Maria, oke? Rusak. Protestan memang rusak kepala Markus Adi ini. Aduh, belajar dari mana dia? Ya, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Deo, tahan dulu. Ketika genap waktu pentahiran mereka, menurut hukum mereka, artinya siapa di situ? Maria dan siapa? Yusuf. Maria Yusuf kemana? Maria Yesus lah. Yesus lah, engkau bilang Yosef bagaimana? Yesus, Maria dan Yesus. Nanti situ, kalau itu habis dari mereka. Iya, dibuang ke belakang mereka, dikomakan supaya pentahiran mereka itu tidak ditaruh di situ. Baby, engkau mengerti atau tidak? Belum mengerti? Nanti dijelaskan. Nanti nanti interlineal atau Yakobus engkau sambung dulu atau Deo engkau selesaikan dulu. Konsentrasi siap. Nanti Deo. Lukas 2:22. Ya, yang sekarang interlinealnya.
Interlineal. Oke. Apa Bisa ini dia tunjukkan? Adrian? Sebentar Romo, saya itu dulu. Hmm, mm, 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 mm. Atau oke di situ. Oke, engkau bisa lihat Kelihatan nggak ya? Bisa. di Lukas 22. 2:22. Iya, Iya itu Romo. Tolong dibaca, engkau baca. Di Inggrisnya kalau Pakai mau. bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya. Day of the purification of them according to the law of Moses, they brought him to Oke, ya. Jerusalem to present to the Lord. Pelan-pelan, Deo. Purification of Them. baby, engkau mengerti purification of them? Dem itu mereka kan? Mereka. Iya. Oke. Jadi purifikasi siapa dengan siapa di sini? Bukan penghapusan berarti ya, pemurnian. Pemurnian betul. Tapi nanti di ayat 23 dan 24 tuh lebih dor lagi tuh. Oke, lebih dor lagi. Makanya kita hanya mulai pelan-pelan. Jadi Tadi. itu sebenarnya di apa namanya diterjemahkan khusus untuk mereka apa gimana itu Romo? Lai main di situ, menghilangkan peran di situ. Mereka taruh merekanya di belakang. Lai menghilangkan bahwa ritus pemurnian itu, purifikasi itu untuk mereka, untuk Maria dan Yesus. Mereka hilangkan di situ supaya seolah mau katakan bahwa Maria berdosa. Itu untuk Maria. Engkau mengerti, baby? Siap. Sudah paham, Oke. paham. Om Yakub, lanjut. Jadi Ayatnya Romo ya, saya bacakan ya. Harusnya ayatnya nih, harus ayatnya seperti ini. Dan ketika genap waktu pentahiran mereka, nah harusnya seperti itu ayatnya. ya, Ya, dan ketika genap waktu pentahiran mereka, menurut hukum Musa, begitu. mereka dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan ya kan, untuk menyerahkannya kepada Tuhan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Begitu. Jadi Di situ Ayat primogenito. Karena apa? Nah. Karena menurut hukum ada dua. Seorang perempuan tidak bisa masuk bait Allah setelah melahirkan. Harus ada ritus, harus mengantarkan persembahan. Dan Yesus diantar ke sana untuk apa? Untuk primogenito. Setiap anak-anak pertama atau anak satu-satunya harus dipersembahkan di bait Allah. Juga harus bawa binatang itu. Nah ini menarik mau saya tambahkan mau. Oke, silakan. Kalau tadi dituduhkan bahwa 2 burung merpati itu untuk menghapus dosa, dan kalau dikunci pada ayat 23, seolah-olah terlihat cocokmologi dan tafsir bebasnya Maria berdosa. Tapi kalau kita maju sedikit satu ayat 23, itu mereka dor banget. Yesus Baca. ikutan itu. Yesus ikutan berdosa di situ. Nah itu Baca justru ayat mereka 23. akan nah seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Artinya dia mau menuduhkan bahwa 2 burung terkukur itu untuk menghapus dosa Yesus dan Bunda Maria. Dor itu. Baby, engkau Itu dia mengerti. Hati-hati menghina dengan itu. guru-guru palsu itu. Yesus perlu dikuduskan. Ya kan? Apakah Yesus perlu dikuduskan karena sudah diberitahukan dari malaikat Gabriel ya, karena anak yang kau kandung itu akan disebut kudus kan, dan Bunda Tapi Maria memang terjemahan itu untuk apa namanya diperuntukkan untuk mereka untuk menguatkan Menguntungkan bahwa mereka. Ke Indonesianya ya, menguntungkan mereka. dogma Tapi mereka masalah bahwa itu Maria itu berdosa gitu. Andaikan mereka ikut penerjemahan yang benar yang tadi barusan ditampilkan, berarti gugur dogma mereka bahwa Maria berdosa itu gugur. Gugur. Maka untuk menguatkan mereka harus pakai translate yang itu. Terima kasih, Romo. Baby, gugur juga kalau mereka bilang begitu. Karena ayat 23 di terjemahan biasa, itu pengudusan Yesus, berarti Yesus berdosa. Ayat 23-nya. Tolong Itu dibaca. menghina itu. Menghina. Menghina Yesus tuh. Deo, baca yang lain punya biasa ayat 23-nya. seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Baby, artinya Yesus berdosa harus dikuduskan? Biasa ini. Aduh, sumpah nih luar biasa bener.
Makanya kau jangan seringkali Romo Patris seringkali mengatakan bahwa penyerangan terhadap Maria itu secara tidak langsung mereka sedang menyerang Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Memang benar sekali. Tidak ada kristologi tanpa mariologi, dan juga tidak ada mariologi tanpa kristologi. Benar sekali Romo. Wanita yang sudah dipersiapkan 500 tahun dalam Yesaya itu, seorang perawan, Allah sendiri yang memberi tanda. Deo, Yesaya 7:14. Bukan kita yang memberi tanda. Bukan Adi Markus dia Adi Markus pernah komen di tulipnya saya yang di Epifani, dia bilang Romo sesat. Tidak apa tuh Adi Markus. Kalau kau bilang kau sakit hati selesai itu. Karena ajar suka-suka. Ini loh baby, sudah disiapkan 500 tahun. Yesaya ditulis 500 tahun sebelum kedatangan Yesus. Yesaya 7 ayat 14. Tuhan sendiri yang memberi tanda, beri tanda. Romo izin, saya sudah menjelaskan secara logika yang baik, nalar yang baik, tapi selalu saja dikaitkan dengan ayat-ayat ini. Makanya saya memang belum begitu menguasai tentang ayat-ayat ini. Itu sebabnya ternyata memang ada perbedaan terjemahan, sehingga ini menyulitkan saya untuk membantu argumen saya dengan ayat-ayat ini, begitu Romo. Kau pindahkan sudah ganti teologi, baby. Siap Romo. Kau taruh di komanya, hilangkan mereka, taruh mereka di belakang, selesai, teologinya hancur. Walaupun mereka pakai ayat itu, engkau pakai ayat 23, bahwa semua anak laki-laki harus dikuduskan, anak laki-laki pertama harus dikuduskan atau primogen itu, bisa anak satu-satunya, bisa anak laki-laki dalam konteks kitab suci. Kalau engkau, di situ ayat 23, kalau mereka tuh logika, mereka punya main, mereka harus mengakui bahwa Yesus berdosa. Karena setiap anak laki-laki satu-satunya atau anak laki pertama harus dikuduskan. Bagaimana baby? Harus dikuduskan. Kata harus dikuduskan itu menurut kau seperti apa? Ya, berarti harus dihapus dari dosa karena gitu. Yesus berdosa kalau begitu. Ya, Benar-benar kalau ditarik dari Mas Baby bilang tadi dua terkukur adalah untuk pengtahiran dan penghapusan dosa. Berarti kan persembahan 2 burung terkukur itu untuk perempuan dan anaknya. Paham toh? Paham. Nah, pentahiran nggak mungkin dong anak yang baru lahir itu pentahiran. Padahal di situ jelas disebutkan untuk pentahiran adalah perempuan yang baru melahirkan, peleran darah. Nah, kalau memang buat Maria tidak begitu juga dikatakan pada ayat 23. Nah, berarti siapa yang dihapus dosa? Berarti anak dan ibu. Nah, kalau anak dan ibu yang dihapus dosa, apakah Tuhan Yesus berdosa? Nah, itu sebenarnya dia mau mencoba untuk mengkerdilkan Bunda Maria, tapi malah menghina Yesus sebagai Tuhan yang tidak berdosa dan kudus itu. Di ayat 23 itu begitu. Baby, dan kelahiran Yesus itu dalam Yohanes 1:13, Deo, kelahiran tanpa darah ya, tanpa aimaton, tanpa hukum aimaton, tanpa hukum darah. Makanya dia diperanak dari apa, Deo? Yohanes 1:13. Itu ayat pukulan mati untuk mereka. Diperanakan bukan dari darah. Aduh, rusak ya di Markus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, artinya ayat ini mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu kelahiran tanpa hukum aimaton atau domim, tanpa hukum darah, yaitu lendir atau darah yang ada di tubuhnya Yesus ketika dia lahir, mengalami yang namanya itu kontra hukum alam, kontra hukum darah. Karena itu kenapa perempuan harus melakukan persembahan purifikasi di dalam Imamat 12 ayat 5? Karena apa? Karena dia melahirkan dan anak yang lahir itu membawa bercak darah, maka harus buat ritus purifikasi. Dan itu hal penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Dan ketika mereka mempersembahkan itu, Deo, itu Yesus berumur berapa? Hari. Baca kembali 21-nya, pelan-pelan Lukas. Kita mau bandingkan bagaimana perempuan itu boleh masuk lagi bait Allah. Setelah berapa hari dia harus membawakan korban persembahan. Sedangkan Yesus punya berapa hari dia sudah persembahkan. Deo. Ya, saya baca dari Imamat dulu ya Romo.
Oke. Jangan dulu, Tetapi ke Lukas dulu. Lukas dulu, oke. Lukas dulu berarti. 2. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran, ya, harusnya ini saya rubah aja Romo ya. Dan ketika genap waktu pentahiran mereka, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. artinya disunat bukan di Yerusalem, oke? Deo, sunat pertama setelah 8 hari, Ya, setelah itu baru dibawa ke ke Yerusalem Yerusalem genap 12 hari. 12 hari. Oh tidak, ya. Setelah mereka sunat ketika umur 8 hari, ayat 21, setelah 22 itu setelah menggenapi semua hukum Taurat. Tetapi di sini kita lihat kenapa, kembali ke Imamat 5 ayat 12 ayat 5, kenapa perempuan harus mengorbankan korban apa namanya itu purifikasi? Kenapa? Alasannya kenapa? Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Berarti Bunda Maria nifas. nggak berdarah. Darah yang lahir, baby, darah yang lahir ketika seorang bayi Melahirkan. lahir. Berarti Dia harus Bunda Maria tumbuh nggak berdarah ya, Mo? ya. Dalam pengertian ini. Karena itu kalau kita di Lukas 2 ayat 22 katakan bahwa untuk pentahiran mereka, purifikasi mereka berbahaya sekali. Kenapa? Karena Yohanes 1:13 diperanakan bukan dari Darah, betul. dari darah. Berarti Yesus dipersembahkan di sana bukan untuk Pentahiran. pentahiran Darah melahirkan. Iya. bersalin. Tetapi Iya, betul. yang pertama, supaya Maria bisa masuk kembali bait Allah. Yang kedua adalah pengudusan Yesus dalam pengertian sebagai primogenito. Pengkukuhannya sebagai primogenito dalam bahasa Spanyol, sebagai anak sulung atau anak satu-satu. Anak sulung Allah. Pengkukuhannya. Benar, kalau Ini yang sebenarnya tidak- kalau Maria Bunda Maria berdarah, dia najis masuk bait Allah sampai 2 minggu. 60, tidak 2 minggu, setelah itu harus tunggu sampai 60 hari lebih. 60 hari lebih. 60 Iya, hari. betul. 2 bulan Tambah lebih. 2 minggu, 2 jadi bulan. berapa? 2 bulan 2 minggu. Iya, 2,5 minggu berarti 2,5 bulan. Baru dia bisa masuk Tapi ke bait Allah. kenyataannya tidak sampai itu ya, tidak Enggak sampai ada sampai 8 hari kan? Udah berapa tadi? 12 hari apa 8 hari tuh? 12 hari. 12 hari. Iya. Jadi kalau kita analisa itu ya, makanya saya kesian kalau yang di kepala mereka sudah seperti itu, baby. Berarti tidak bisa lagi. Kalau sudah berpikir seperti itu, ya kita mau bilang bagaimana? Tidak mau belajar lebih dari itu. Siap, Mo. Pokoknya- Siap. Dan kalau seandainya ingat bahwa doakanlah kami yang berdosa ini. Doakanlah kami yang berdosa ini. Kenapa di doa Salam Maria seperti itu? Yang kita namakan penyelamatan antisipasi untuk Maria, Deo. Lukas 1:46. 46. Penyelamatan antisipasi. Lukas 1:46. 46. Ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Baby, Yesus ada di mana waktu Maria katakan Allah juru selamatku? Baby, di Lukas 1 baru terima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Yesus ada di mana? Belum ada, Romo. Kandungan. Ada di mana? Ya, Di dia belum, masih dalam kandungan, belum lahir, Romo. kita ini, kita diselamatkan oleh Yesus setelah Yesus mati Di kayu salib. Maria sudah mengatakan Allah juru selamatku, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang juru selamat ini masih ada di mana?
punya. Ini namanya penyelamatan antisipasi untuk Maria. Kita ini tunggu 33 tahun Yesus lahir dan mati di kayu salib supaya diselamatkan. Maria sudah mengatakan, "Allah juru selamatku," ketika Yesus masih ada di rahimnya. Super sekali. Dan ingat, 2 Makabe, mereka tidak ada Makabe, memang parah. 2 Makabe, Deu 2 ayat 8. Maria sebagai tabut perjanjian baru. Semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan, serta awan akan nampak lagi. Lanjut. Sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Supaya tempat itu disucikan secara supaya Istimewa. tempat itu yang menerima tabut perjanjian itu, engkau baca dari ayat 5 supaya engkau mengerti tentang tabut perjanjian, Allah sendiri yang akan menunjukkannya. Bagaimana cara menunjukkannya, Deu? Ayat 8 dibaca secara jelas. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Tempat itu disucikan secara istimewa. Tandanya kemuliaan Allah akan turun ke tempat itu. Lukas 1:35. Siapakah tempat itu? Yang disucikan secara istimewa dalam doanya Salomo, dan kemuliaan Allah turun atasnya. Siapakah pribadi itu di dalam perjanjian baru? Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. siapakah satu-satunya pribadi di dalam perjanjian baru di mana kemuliaan Allah turun ke atasnya? Hanya Maria. Dan menurut 2 Makabe tadi 2 ayat 8, di dalam doanya Salomon, tempat itu harus dikuduskan atau disucikan secara Istimewa. Makanya Maria punya Lukas 1:28, keritomene itu berbeda dengan yang full of grace-nya Stefanus punya. Lukas yang sama yang menulis, Deu. Lukas 1:28. Ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam, hai engkau yang dikaruniai, penuh rahmat. Oke? Di sini Santo Hieronymus dia kewalahan menerjemahkan kata keritomene. Dia menerjemahkan sebagai full of grace. Lukas yang sama, kalau engkau seorang penulis, ketika engkau menulis Kisah Para Rasul, engkau menggunakan kata yang sama untuk mengatakan full of grace kepada orang lain, Maria dan orang lain, engkau menggunakan kata yang sama atau tidak untuk mengatakan penuh rahmat? Kalau engkau Lukas, untuk mengatakan full of grace, untuk mengatakan penuh rahmat, engkau akan menggunakan kata penuh rahmat itu sama untuk Maria dan untuk Stefanus. Kalau engkau penulis, kalau engkau Protestan, anggaplah engkau Protestan. Pasti berbeda. Tidak, kalau engkau Protestan,
Penuh rahmatnya Maria dengan penuh rahmatnya Stefanus, dua kata yang sama pasti kan menurut Protestan. Iya, tadi benar Romo, benar sekali karena tadi sempat Pak Adi mengatakan bahwa rahmat yang didapat oleh Bunda Maria yang Bunda Maria dapat rahmat itu sama seperti dia mendapatkan rahmat. Itu sama dia mengatakan hal demikian. Nah, ini Maka yang kita tadi bilang saya bodoh. menertawakan. Ya, Benar ini kita sekali, bilang Pak. bodoh. Oke. Kita bandingkan penuh rahmatnya Stefanus. Deo, kisah 6 Tuhan ayat benar 8. ya. Pasti teman-teman yang nonton tadi saya debat di sebelah itu, teman-teman coba typing di sini. Tadi dia mengatakan demikian bahwa Bunda Maria mendapatkan rahmat itu tidak istimewa, sama seperti Adi Markus mendapatkan rahmat. Makanya tadi Oke, saya sekarang bawakan kita dia di jawab. sana. Itu Ngeri kita banget. punya pikiran. Sekarang Bang kita Ben, jawab kitab suci yang ngomong. Oke? kalau mama saya dapat rahmat juga, mama saya jadi Tuhan dong. Begini Romo, izin saya bilang berarti Pak Adi Markus melahirkan juga ya, saya bilang gitu. Oke, jadi sekarang kau harus tahu. Lukas yang sama, secara logika Protestan pasti dia gunakan penuh rahmat yang sama. Katanya penuh rahmat. Tetapi Lukas yang sama yang menulis Lukas dan kisah ini, dia menulis dua kata yang berbeda. Untuk mengatakan penuh rahmat. Deo, engkau sandingkan dulu ke kisah 6 ayat 8. Ayat 8. Ya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke. Saudaraku baby. Di sini Lukas di dalam kisah para rasul untuk mengatakan penuh rahmatnya Stefanus, dia menggunakan kata kerito, pleres kerito. Engkau bisa mengerti? Dia menggunakan kata pleres kerito. Sedangkan Maria punya, dia kalau seandainya dia yang sama yang menulis itu, maka dia harus menggunakan kata pleres kerito. Engkau bisa mengerti? Supaya mengatakan penuh rahmat yang sama. Bisa mengerti? Bisa mengerti. Tetapi untuk Maria, dia tidak menggunakan kata pleres kerito. Lukas yang sama menggunakan kata kehiritomene. Artinya full of grace, sebelum, sementara, dan sesudah. Sedangkan pleres kerito, pada saat itu dia penuh rahmat. Maria pun Rahmatnya diberikan pada saat itu. selama dan Benar. sementara. Karena itu apa? Karena kalau selamanya, maka mulai dari sekarang, Deo, sampai kapan? Lukas 1 ayat 48. Mulai kapan dan sampai kapan aku akan dikatakan berbahagia? Ayat 48. Selanjutnya. 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang Sampai kapan? segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mulai dari kapan? Mulai dari saat itu. sekarang. Sekarang kita mau tahu sampai kapan. Baca terus, Deo. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Oke, Dan tahan namanya dulu. adalah Tahan Kudus. dulu. Adi Markus bisa menunjukkan kepada saya perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada dia untuk melahirkan anak Allah. Aduh, subhanallah. Adi Markus bisa mengatakan mulai dari sekarang segala keturunan akan mengatakan saya berbahagia. Adi Markus bisa mengatakan hatiku bergembira dan jiwaku memuliakan Allah karena Allah juru selamatku. Alasan apa Adi Markus bisa seperti Maria katakan itu? Lanjut. Mulai dari sekarang segala keturunan mengatakan aku berbahagia. Lanjut, Deo. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Seperti Adi Markus. Lanjut. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Yang Abraham punya, engkau baca ulang. Dia yang Abraham. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Untuk kapan? Selama-lamanya. Untuk kapan? Selama-lamanya. Kecuali Markus Adi. Betul sekali. Jelas di kitab suci, mau kurang yang mana lagi? Izin Oke. Romo, tadi sempat dikuatkan argumennya menggunakan dia menunjukkan apa namanya, salah satu bapak gereja yang mengatakan bahwa Bunda Maria mati karena dosa. Ini soal skriptura. Bapak gereja jangan ditanggepin Om. Lagian Om ngapain sih orang ODGJ gitu udah ajakin ngobrol? Om Baby mau tahu bagaimana wanita itu pergi ke sana? Siap, pengen tahu. Oke, Deo. Wahyu 12 ayat 5 dulu supaya kita tahu bahwa itu perempuan itu yang melahirkan Yesus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Baby, perempuan ini melahirkan siapa ayat 5? Anak laki-laki. Oke, dan dibawa ke taktanya. Berarti perempuan yang mengembalakan semua dengan gada besi. Perempuan ini melahirkan seorang karena dibawa ke taktanya. Dan kerajaannya menurut Lukas 1 ayat 33 akan diberikan takhta kerajaan Daud ayahnya, dan kerajaannya turun temurun sampai selama-lamanya. Dan perempuan itu dibawa ke padang gurun, tempat yang disiapkan secara khusus Allah kepadanya. Pertanyaan Sarah, baby, bagaimana Maria pergi ke sana? Oke? Engkau mengerti, baby? Bagaimana perempuan ini pergi ke tempat yang disiapkan Allah baginya? Ayat 14, deh. Ya. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Baby, jangan bilang bahwa padang gurun itu tidak ada ular. Karena ular yang berbisa ada di mana, Deo? Yang paling berbisa ada di mana? Padang gurun, ular derik tuh. Berarti dikasih sayap untuk terbang, super sekali ya. Aduh, Katoliku memang keren.
Luar biasa. Oke, jangan bilang itu padang gurun, karena di padang gurun punya banyak binatang yang berbisa. Ular yang paling berbisa ada di mana? Warderik tuh. Ular paling berbisa ada di padang gurun, baby. Ada Berarti di tempat Protestan, yang tidak ada ular, tempat yang tidak ada setan. Di mana Ular tempat yang tidak ada berbisa setan? ada di Protestan. Baby, di mana tempat yang tidak ada setan? Di surga, di surga. Oke, tutup dengan Wahyu 11:19. Tabut itu ada di mana sekarang? Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, Oke, dan cukup. terjadilah Ya. kilat. Ya. Baik, tabut perjanjian sudah ada di mana, baby? Ya, Tempat yang jauh dari mana? setan. Setan. Ular tidak ada. Di mana tempat yang tidak ada ular? Yang tidak ada setan. Di surga. Karena itu dia sudah ada di surga. Iblis ini benci kepada perempuan itu. Deo, kembali. 12 ayat 19. Ke ayat 17. Karena bencinya kepada perempuan yang ini yang sudah ada di surga ini, bencinya kepada Hawa baru ini, iblis itu, karena yang Hawa pertama dia jatuhkan dalam dosa, tetapi Hawa baru ini mendatangkan kehidupan, maka dia sangat benci kepada perempuan ini. Setan itu, semua yang benci perempuan ini sama dengan setan kalau ini. Ih, luar biasa, luar biasa. Deo, ayat 17 nih. Om Baby nih ya, Om Baby, kenapa si Markus suka marah ya? Inilah alasan Markus marah. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dia Siap, benci siap. kepada Bunda Maria, dia serang engkau, baby. Bahkan Tapi bahkan Maria sudah mereka di surga, itu makanya mereka dikuasai iri hati. iblis. Mereka tuh benar-benar sudah sama persis seperti iblis, sama seperti ular-ular itu, sebab mereka menyamakan diri mereka dengan Maria itu loh, bayangkan. Bayangkan. Dan ingat Roma 16:20. Hanya satu gereja yang kepala iblis ada di bawah kakinya. Jangan. Hanya satu-satunya gereja yang Paulus bilang kepala iblis sudah ada di bawah kaki gereja itu. Roma 16 ayat 20. Ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tambah parah lagi nih. Di bawah kakimu. Muni siapa? Gereja Roh? Roma. Karena surat kepada gereja Roma. Surat kepada Roma, gereja Roma, benar. Makanya mereka benci kepada Bunda Maria, serang kita keturunan Bunda Maria. Oke? Saya tidak mau, teman-teman, saya sudah jam 1, saya makan siang dulu Tadi sudah dipanggil tadi. Siap, siap, Romo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Oh ya, aku Katolik tanya. Roma 16:20. Jangan lupa itu. So, iblis akan ditaruh di bawah kakimu. Genaplah apa yang dikatakan nubuat dalam Kejadian 3:15. Keturunannya akan menginjak kepalanya. Oke. Semuanya, terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Putra. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Sehat selalu, Romo. Terima kasih. Yo, mantap. Mereka sudah panggil tadi. Oke. Yuk.